Di sebuah desa terpencil di pedalaman Indonesia, hiduplah seorang dukun yang dihormati dan ditakuti oleh penduduk desa. Dukun tersebut dikenal memiliki kekuatan gaib yang kuat dan dipercaya dapat memanfaatkannya untuk melakukan berbagai macam hal, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Suatu hari, seorang wanita muda yang putus asa datang kepada dukun tersebut. Wanita itu bernama Siti. Dia telah diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang jelas dan merasa bahwa dia telah menjadi korban dari sebuah santet yang kuat. Dengan penuh harapan, Siti memohon kepada dukun untuk membantunya membalaskan dendam kepada suaminya dengan menggunakan santet. Dukun itu dengan senyum liciknya menyetujui permintaan Siti. Dia meminta Siti untuk mengumpulkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual santet tersebut, termasuk bulu burung hantu, kain merah darah, dan keris tajam. Pada malam yang gelap dan berawan, dukun itu memimpin Siti ke sebuah tempat terpencil di hutan. Di sana, dengan sorotan api unggun yang samar-samar, dukun itu memulai ritualnya. Dia membakar bahan-bahan yang telah dikumpulkan Siti sambil mengucapkan mantra-mantra kuno yang menyeramkan. Siti menonton dengan ketakutan yang tak terkatakan saat ritual itu berlangsung. Suasana menjadi semakin tegang ketika angin malam berdesir dan daun-daun pohon bergerak tanpa sebab yang jelas. Setelah beberapa saat, ritual itu selesai. Dukun itu memberikan sebuah keris kepada Siti dan memberitahunya bahwa santet telah diberlakukan kepada suaminya. Namun, dia juga memberi peringatan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Setelah kembali ke rumahnya, Siti merasa campur aduk antara kelegaan dan ketakutan. Beberapa hari berlalu tanpa ada tanda-tanda apapun tentang efek santet yang dilakukan oleh dukun. Namun, suatu malam, Siti terbangun oleh suara aneh di dalam rumahnya. Dengan gemetar, Siti keluar dari kamarnya dan pergi ke ruang tamu. Di sana, dia melihat suaminya, namun tidak seperti biasanya. Suaminya tampak pucat dan mengerikan, matanya memancarkan kegelapan yang menakutkan. Tanpa berkata sepatah kata pun, suaminya melangkah mendekati Siti dengan langkah-langkah yang berat. Seto, terjebak dalam ketakutan yang melumpuhkan, menyadari bahwa dia telah memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang dia harapkan. Dia berteriak memohon pertolongan, tetapi suaminya terus mendekat, membawa malapetaka yang mengancam nyawanya. Sejak saat itu, desa itu diceritakan telah ditinggalkan oleh penduduknya, takut akan kehadiran roh jahat yang dipanggil oleh ritual santet yang tidak terkendali. Cerita tentang Siti dan suaminya menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba memanfaatkan kekuatan gelap untuk tujuan jahat, karena konsekuensinya bisa jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan. Di sebuah desa kecil yang terpencil di pedalaman Indonesia, hiduplah seorang perempuan tua yang dianggap sebagai dukun oleh penduduk desa. Dukun tersebut, Mbah Sari, memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu gaib dan seringkali dihormati oleh warga desa karena keahliannya dalam menyembuhkan penyakit dan menjalankan ritual-ritual tradisional. Namun, di balik reputasi baiknya, Mbah Sari ternyata memiliki sisi gelap yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia terlibat dalam praktik-praktik ilmu hitam, termasuk santet dan ilmu sihir yang digunakan untuk melampiaskan dendam pribadinya terhadap mereka yang dianggapnya telah menyakiti atau mengkhianatinya. Salah satu penduduk desa, seorang petani miskin bernama Budi, menjadi korban dari kebencian Mbah Sari. Budi dituduh telah mencuri tanaman dari kebun Mbah Sari
Meskipun Budi bersikeras bahwa dia tidak bersalah, namun tanpa bukti yang cukup, Mbah Sari memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang paling kejam. Mbah Sari memulai ritual santet yang rumit dan berbahaya untuk menghancurkan hidup Budi. Dia menggunakan boneka kain yang diikat dengan rambut Budi dan bahan-bahan lainnya yang diritualkan dengan mantra-mantra hitam. Selama ritual berlangsung, Mbah Sari berkonsentrasi dengan penuh kebencian, mengirimkan energi negatifnya untuk menyakiti Budi. Dalam beberapa hari setelah ritual dilakukan, Budi mulai merasakan gejala-gejala aneh yang mengganggu. Dia sering merasa lelah dan sakit-sakit tubuhnya. Meskipun tidak ada penyebab yang jelas, kondisi fisik dan mentalnya semakin memburuk seiring waktu, dan tidak ada pengobatan atau dukun lain yang bisa membantunya. Sementara itu, Mbah Sari terus menikmati kesuksesannya dalam membalaskan dendamnya. Namun, kejahatan yang dia lakukan tidak tersembunyi selamanya. Seiring waktu berlalu, rahasia gelapnya terungkap, dan warga desa menjadi menyadari perbuatan jahatnya. Kisah tentang Budi dan Mbah Sari menjadi pelajaran yang menakutkan bagi penduduk desa tentang bahaya ilmu hitam dan santet. Mereka belajar bahwa dendam tidak pernah membawa kebahagiaan atau kedamaian, dan bahwa menggunakan kekuatan gaib untuk melukai orang lain hanya akan menghasilkan kesengsaraan dan kehancuran bagi semua pihak yang terlibat.